Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dugu Aoyun itu berantakan dan berdarah-darah di parit yang dalam. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan dari jenius nomor satu dari sekte Lingyun, yaitu Dugu Aoyun. Bahkan tidak ada mayat atau tulang yang tersisa, dan dia dihancurkan menjadi daging cincang oleh telapak tangan Chu Feng. Saat itu, semua orang benar-benar diam serentak. Tidak hanya orang-orang dari sekte Lingyun saja, bahkan orang luar pun takut dengan pemandangan itu. Itu ketika mereka mulai dari Dugu Aoyun yang berada di dalam parit kosong, dan dalam tatapan mereka, ekspresi kaget dan ketakutan segera melonjak. Saat itu juga, Yan Yang Tian berdiri di atas panggung yang tinggi, saat dia melihat harapan masa depan sekte Lingyunnya menjadi genangan darah. Tubuhnya bergetar hebat, dan ledakan amarah yang tak terlukiskan mulai melonjak pada putranya. Chu Feng, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba saja seseorang berteriak dengan keras, dan setelah itu, segala macam kutukan dan ancaman pembunuhan pun meledak. Para tetua dan murid dari sekte Lingyun bergegas maju sekaligus, dan langsung mengepung Chu Feng untuk menyerangnya. Suasana yang mereka berikan ini menunjukkan, bahwa mereka ingin mengambil hidup Chu Feng. Kamu ingin membunuhku, apakah kamu memenuhi syarat? Balas Chu Feng. Saat dia melihat kerumunan yang memiliki haus darah yang memenuhi wajah mereka, Chu Feng tampaknya tidak takut sedikit pun. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan lapisan kekuatan mendalam yang mendominasi segera menyebar bersamanya sebagai pusat, dan kemudian menyapu ke segala arah. Meraung. Saat mereka menghadapi riak itu, ribuan murid dan penatua dari sekte Lingyun tidak bisa menahannya sama sekali. Mereka semua seperti orang-orangan sawah, itu ketika mereka diterbangkan. Mereka bahkan tidak dapat menerima salah satu dari serangan Chu Feng. Bocah sombong, hari ini, kamu harus membayar harga untuk tindakanmu, ucap seseorang. Tepat pada saat itu, 12 angka melesat turun dari panggung tinggi. Ke-12 orang berdiri di 12 arah yang berbeda, dan mereka mengelilingi Chu Feng dalam sebuah lingkaran. Ke-12 orang itu adalah 12 tetua pelindung sekte Lingyun, dan 12 ahli puncak di tingkat ke-9 dari ranah mendalam. Mendengua. Pada saat yang sama, lapisan formasi spiritual berwarna abu-abu juga terkondensasi, lalu membungkus di sekitaran Chu Feng serta 12 tetua pelindung. Itu adalah spiritualis dunia jubah kelabu dari sekte Lingyun. Chu Feng, berhenti pada saat yang tepat, itu adalah tindakan yang paling bijak. Mengapa kamu perlu membunuh? Yan Yang Tian segera berbicara. Pada saat itu, kedua matanya berwarna merah darah, dan bahkan suaranya terdengar sedikit bergetar. Semua orang bisa melihatnya, bahwa kepala sekte Lingyun benar-benar marah. Tetapi dia secara paksa menahan amarahnya, dan dengan paksa menahan desakannya untuk membunuh Chu Feng. Sebenarnya aku tidak ingin membunuhnya, bahkan aku memang ingin berhenti kalau perlu. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa, tentang teriakan nyaring dari sekte Lingyunmu. Sesuatu tentang Dugu Aoyun ini tidak tertandingi, tidak bisa dihancurkan, dan juga tak terkalahkan. Jadi aku menjadi tegang, dan akhirnya aku menggunakan kekuatan yang lebih besar lagi. Tapi siapa yang mengira, bahwa dia bahkan tidak bisa mengambil salah satu dari seranganku. Bahkan hanya dengan telapak tangan saja, dia bisa dibanting hingga mati. Kepala sekte Yan, kamu benar-benar tidak dapat menyalahkan masalah ini padaku. Sebenarnya, orang-orang di sekte Lingyunmu juga ikut bertanggung jawab atas kematian Dugu Aoyun. Jika mereka tidak berteriak begitu liar, aku pasti tidak akan salah mengira bahwa Dugu Aoyun benar-benar kuat, dan aku juga tidak akan secara tidak sengaja membunuhnya. Jawab Chu Feng. Saat ia menghadapi pertanyaan Yan Yang Tian, Chu Feng hanya mengangkat bahunya, dan ada kepolosan ditulis di seluruh wajahnya. Sialan, Chu Feng, kamu telah membunuh seseorang dari sekte Lingyunku, namun kamu menaruh rasa bersalah kepada sekte Lingyun aku. Hari ini aku tidak peduli lagi, dengan siapa yang kamu miliki di belakangmu sebagai pendukung.
Aku akan tetap mengambil hidupmu, ucap Yan Yang Tian. Akhirnya Yan Yang Tian tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya, dan memandang ke langit sambil meraung. Pada saat itu, auranya dari ranah surga terpancar keluar, dan kekuatan uniknya langsung menelan tanah. Seluruh plaza pun bergetar hebat, lalu angin yang kencang langsung meniup semua orang hingga mereka berguling, dan memanjat lantai karena sulit bagi mereka untuk menopang diri mereka sendiri. Itu terlalu menakutkan. Inilah kekuatan ranah surga. Yan Yang Tian benar-benar telah melangkah ke alam surga. Dia sudah mati. Chu Feng sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan bertarung yang menentang akal sehat, bahkan jika dia sudah tak terkalahkan dalam ranah mendalam, tapi saat dia menghadapi ahli ranah surga, dia tidak bisa melarikan diri tidak peduli seberapa kuat dirinya, ucap para penonton. Pada saat itu, orang-orang tanpa henti berteriak dalam kejutannya, dan mereka takut dengan kekuatan Yan Yang Tian yang telah ditampilkannya. Pada kenyataannya, bahkan Chu Feng dengan erat mengerutkan keningnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Jadi ini adalah kekuatan dari ranah surga. Ini memang sangat kuat. Ranah ini dan ranah mendalam benar-benar jauh berbeda, ucap Chu Feng. Tentu saja ranah surga terlalu kuat. Kamu dapat mengalahkan mereka yang berada di ranah mendalam saat berada di ranah asal, tapi aku tidak bisa melihatmu bisa mengalahkan ranah surga saat berada di ranah mendalam. Kecuali jika kamu berada di tingkat ke-9 dari ranah mendalam. Bahkan jika kekuatan tempurmu naik ke langit, masih akan sangat sulit bagimu untuk bertarung melawan ranah surga. Karena itu adalah ranah yang paling dekat dengan ranah Martial Lord, dan mereka adalah orang-orang yang memahami kekuatan surga. Pada saat yang sama, si ratu juga dengan muram mengingatkan. Mundur semuanya. Aku pribadi akan membunuh Chu Feng, dan membalaskan dendam Aoyun, ucap Yan Yang Tian. Pakaian Yan Yang Tian berkibar-kibar, dan rambutnya yang panjang melayang-layang. Amarahnya naik ke langit, dan itu dikeluarkan dari tubuhnya sendiri. Amarahnya dapat memerintah tanah itu, dan di depan kekuatannya, Chu Feng hampir tidak punya cara untuk melarikan diri. Setelah Yan Yang Tian berbicara, spiritualis dunia jubah abu-abu dengan cepat membubarkan formasi spiritualnya, dan 12 tetua pelindung juga dengan cepat mundur. Mereka kembali ke panggung yang tinggi, karena mereka tahu bahwa Yan Yang Tian benar-benar sangat marah. Dalam keadaan itu, mereka harus berada jauh dari Chu Feng, dan mereka sangat takut diseret dalam keadaan ini. Karena mereka melihat Yan Yang Tian memiliki kekuatan ranah surga sebelumnya, mereka dengan jelas tahu seperti apa kekuatan yang mengerikan, dari kehancuran serangan kasual dari seorang ahli ranah surga. Hahaha, aku sangat ingin melihatnya, siapa yang berani mencoba dan menyentuh Chu Feng hari ini, ucap seseorang. Tapi tepat pada saat itu, teriakan ledakan lainnya segera keluar. Suara itu sangat keras dan jelas, seolah-olah guntur meledak di langit. Itu menyebabkan banyak wajah para ahli bela diri berubah, dan telinga mereka berdengung dengan keras. Orang-orang dengan kultivasi yang lebih lemah, itu secara langsung memuntahkan darah dari keterkejutan yang disebabkan oleh kemarahan di bawah, dan bahkan mereka ada yang pingsan. Pada saat yang sama gelombang tekanan tanpa batas turun dari langit, dan seolah-olah barisan pegunungan yang tak terlihat telah menekan ke bawah. Saat tekanan mengerikan itu turun, sosok yang sudah tua juga muncul di langit. Dia mengenakan baju besi berwarna emas, dan dia terlihat persis seperti dewa perang. Dia perlahan-lahan turun dari langit pada akhirnya, karena tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci padanya, dia pun mendarat di sebelah Chu Feng. Orang itu adalah kakak laki-laki Chu Feng, kepala klan Qi di istana Pangeran Qilin, yaitu Qi Fengyang. Oh surga, ini Qi Fengyang. Ada apa dengan auranya? Bagaimana bisa dia turun dari langit? Apakah ini berarti, bahwa dia juga telah melangkah ke ranah surga, dan dia juga ahli di ranah surga? Ucap penonton. Penampilan Qi Fengyang saat ini, itu telah melampaui harapan semua orang. Kekuatan yang dia perlihatkan, bahkan telah mengejutkan semua orang. Itu adalah perasaan menekan yang tidak kalah dengan Yan Yang Tian,
yang berarti bahwa lelaki tua itu memiliki kultivasi yang tidak kalah dengan Yan Yang Tian. Qi Fengyang, kamu juga memasuki ranah surga, ucap Yan Yang Tian. Pada kenyataannya tidak hanya para pengamat saja, bahkan Yan Yang Tian terpana oleh kekuatan Qi Fengyang. Dari apa yang dia ketahui, di dalam perbatasan Provinsi Azure saat ini, hanya ada satu orang saja yang berada di ranah surga. Orang itu adalah penguasa rumah Pangeran Qilin. Sedangkan Yan Yang Tian, dia menerobos setahun yang lalu. Sehingga bisa dikatakan bahwa, dia adalah ahli ranah surga kedua di Provinsi Azure. Namun saat ini, ahli ranah surga ketiga juga muncul. Itu berarti bahwa ini telah menghancurkan keseimbangan di Provinsi Azure, dan memaksanya untuk memperlakukannya dengan serius. Adapun Qi Fengyang, dia sama sekali tidak memperhatikan Yan Yang Tian. Dia hanya meletakkan tangannya di bahu Chu Feng, dan kemudian bertanya. "Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Qi Fengyang. "Kakak, aku baik-baik saja. Akhirnya aku tahu, mengapa kamu mengirimiku pesan mental, dan menyuruhku untuk membunuh Du Guaoyun. Jadi kamu juga berada di ranah surga," jawab Chu Feng. Dibandingkan dengan para pengamat, setelah Chu Feng melihat kultivasi Qi Fengyang, ia tiba-tiba menjadi bahagia, dan dia juga merasa sangat bersemangat. Alasan mengapa aku pergi selama beberapa hari, itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk masuk ke ranah ini. Tapi aku harus mengatakannya, bahwa perasaan ini cukup baik juga. Jawab Qi Fengyang sambil terkekeh, lalu setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke Yan Yang Tian sambil berteriak keras. "Kepala Sekte Yan, akulah yang membiarkan Chu Feng membunuh Du Guaoyun. Jika kamu memiliki sesuatu, kamu datang kepadaku secara langsung," ucap Qi Fengyang. Setelah Qi Fengyang berbicara, itu bagaikan sambaran guntur di siang bolong, dan itu membuat semua orang ketakutan. Adapun Yan Yang Tian, dia bahkan sangat marah, sehingga amarahnya tidak bisa dikendalikan. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah, ketika dia menunjuk ke arah Qi Fengyang dan berteriak. "Qi Fengyang, mengapa kamu mendorong Chu Feng untuk membunuh murid sekteku? Sebagai orang dari rumah Pangeran Qilin, apakah kamu pikir kamu bisa memandang rendah hukum dinasti, dan menginjak-injak kehidupan manusia?" Balas Yan Yang Tian. Mendengus. Yan Yang Tian, Du Guaoyun dari Sekte Lingyunmu itu, dia tidak memiliki rasa hormat terhadap seniornya dalam pandangannya, dan dia bahkan sudah tidak terkendali. Dia benar-benar menarik lengan Li Zhangqing di depan begitu banyak kepala sekte, dan dia telah mempermalukan seorang senior. Bahkan jika seorang murid seperti dia memiliki sedikit bakat, ketika dia tumbuh di masa depan, dia pasti tidak akan melakukan kebaikan. Justru sebaliknya, dia hanya akan melakukan kejahatan. Karena membiarkannya hidup lebih lama itu merugikan, mengapa tidak membunuhnya saja? Aku mengatakan kepada Chu Feng untuk melakukannya, itu demi kebaikan Sekte Lingyunmu. Atau mungkin jika Sekte Lingyunmu dikelola olehnya di masa depan, itu pasti akan dibawa ke jalan yang tidak bisa kembali, dan itu akan menjadi Sekte Iblis. Yan Yang Tian, kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku atas hal ini. Sebagai kepala rumah Pangeran Qilin, membantu warga untuk menghilangkan bahaya, itu adalah tanggung jawabku. Baiklah kalau begitu, mari kita bertemu lagi pada hari yang lain, ucap Qi Fengyang. Qi Fengyang pertama-tama dengan puas menunjuk, dan menegur Yan Yang Tian. Di saat suaranya terbang lurus ke udara, lalu dengan suara tawa, dia meraih bahu Chu Feng sebelum melompat, dan kemudian berjalan terus di udara. Akhirnya, dia menghilang dari garis pandang orang banyak begitu saja. Mereka hanya meninggalkan sekelompok kepala sekte, para tetua, para murid, dan juga Yan Yang Tian yang memiliki wajah marah, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Qi Fengyang berjalan di udara, dan kecepatannya sangatlah cepat. Dengan berkedip, dia dan Chu Feng meninggalkan jajaran Sekte Lingyun. Itu menyebabkan lidah Chu Feng terikat dalam simpul, karena kecepatan itu tidak dapat dicapai dengan teknik langit kekaisaran yang dia miliki. Itu juga menunjukkan bahwa, bahkan jika Chu Feng memiliki teknik langit kekaisaran sekalipun, dan bahkan jika dia bisa menahan udara untuk berjalan,
Lalu di saat dia menghadapi ahli ranah surga secara nyata, maka kecepatannya sekarang ini masihlah lebih rendah, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Setelah Qi Feng Yang membawa Chu Feng menjauh dari Sekte Ling Yun, dia berhenti di sebuah desa di pegunungan. Di sana ada tempat tinggal petani yang sederhana, dan rumah-rumah kasar dengan halaman yang dikelilingi pagar. Di dalam halaman tersebut ada sekelompok ayam dan angsa, dan mereka saat ini menjerit-jerit dengan liar. Lalu di luar halaman, ada puluhan warga yang mengangkat kepala untuk melihat. Mereka degera membuka mata, melebarkan mulut, dan wajah mereka penuh dengan keheranan. Karena pada saat itu, mereka melihat dua sosok turun dari langit. Itu benar-benar menakutkan warga desa pegunungan, yang bahkan belum pernah menyentuh kultivasi bela diri sebelumnya. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa para dewa sedang turun dari surga. Lalu satu demi satu mereka berlutut ke tanah, dan mulai berdoa ke arah langit. Dua orang yang turun dari langit itu, secara alami adalah Qi Feng Yang dan Chu Feng. Setelah mendarat, Qi Feng Yang tidak memperhatikan para warga. Dia membawa Chu Feng langsung ke rumah yang kasar, dan di dalam rumah yang kasar itu, Chu Feng melihat dua sosok yang dikenalnya. Salah satunya adalah Li Zhangqing. Hadirnya dia saat ini, itu memiliki wajah serta bibir pucat berwarna ungu. Dia saat ini hanya berbaring di tempat tidur kayu. Di samping tempat tidur tempat Li Zhangqing berbaring, kepala Sekte Jade Maiden sibuk mondar-mandir dengan kepala penuh keringat. Dia menjahit lengan Li Zhangqing yang sobek itu, dengan cara rumput obat-obatan. Tuan Qi, kamu sudah kembali. Dugu Aoyun itu terlalu hina. Ketika dia merobek lengan Zhangqing, dia menggunakan kekuatan mendalamnya untuk menusuk, dan menghancurkan meridian serta ototnya. Dengan teknik medis saat ini yang aku kuasai, aku tidak memiliki cara untuk menyembuhkan lengan Zhangqing. Setelah melihat Qi Feng Yang, kepala Sekte Jade Maiden dengan cepat melesat keluar dan berkata, "Jangan khawatir, kami memiliki spiritualis dunia di sini," balas Qi Feng Yang. Qi Feng Yang tanpa tergesa-gesa dan dengan ringan tersenyum, lalu mengarahkan pandangannya ke arah Chu Feng di sebelahnya. Chu Feng juga tidak menundanya, saat dia dengan cepat naik untuk memeriksa situasi kedua lengan Li Zhangqing saat ini. Melihat Chu Feng yang mengutak-atik lengan Li Zhangqing, seolah-olah dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Kepala Sekte Jade Maiden sedikit mengerutkan keningnya, dan dengan cemas menatap Qi Feng Yang, lalu bertanya dengan suara rendah. "Tuan Qi, otot dan meridian kepala Sekte Li di kedua lengannya telah dihancurkan. Mereka bukan lagi lengan yang lengkap, melainkan sepasang lengan yang tidak bisa dipulihkan. Meskipun metode spiritualis dunia agak spesial, tapi aku khawatir tangannya tidak dapat disembuhkan. Dan kita masih perlu menemukan seseorang dengan teknik medis yang lebih baik, sehingga mereka dapat memikirkan beberapa metode lain," ucap kepala Sekte Jade Maiden. Saat dia menghadapi keraguan kepala Sekte Jade Maiden, Qi Feng Yang hanya tersenyum samar dan berkata, "Kamu tidak perlu cemas, karena spiritualis dunia kita bukanlah yang biasa-biasa saja," balas Qi Feng Yang. Bas-bas. Di saat yang sama, sinar menyilaukan berkembang dari arah Chu Feng dan Li Zhangqing. Adegan itu menyebabkan kepala Sekte Jade Maiden terkejut, dan dia pun buru-buru mengalihkan pandangannya. Meskipun dia tidak berharap banyak ketika dia melihatnya, bahkan dia yang memiliki sedikit pengalaman pun masih ketakutan. Karena pada saat itu juga di kedua lengan Li Zhangqing, formasi mini segera muncul. Formasi itu mengalir, serta berputar dengan simbol-simbol sambil memancarkan cahaya berwarna abu-abu redup. Saat cahaya menyelimuti mereka, simbol-simbol itu terus masuk ke dalam lengan, dan meninggalkan kedua lengan Li Zhangqing saat mereka melepaskan kekuatan unik mereka. Saat simbol-simbol itu bergoyang, otot dan meridian Li Zhangqing yang robek, dan secara bertahap mulai pulih. Pada saat yang sama ketika mereka pulih, mereka sudah terhubung kembali ke meridian yang asli. Perasaan ini, apakah mungkin bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah abu-abu? Pada saat itu, kepala Sekte Jade Maiden dengan mengejutkan berseru, "Tuan jubah abu-abu ya, apakah kamu pernah mendengar tentang dia?"
Tanya Qi Fengyang sambil tersenyum. Apakah itu berarti, bahwa Tuan Jubah Abu-Abu adalah Chu Feng? Tanya Kepala Sekte Jade Maiden. Setelah mendengar Qi Fengyang mengatakan itu, lingkaran lain dilebarkan pada mulut Kepala Sekte Gadis Giok yang sudah melebar. Hehehe, Qi Fengyang hanya terkekeh pada pertanyaan Kepala Sekte Jade Maiden, dan dia tidak menjawab. Baiklah, selama Kepala Sekte bisa beristirahat dengan tenang selama beberapa hari, maka dia akan benar-benar pulih, ucap Chu Feng. Tepat pada saat itu, Chu Feng berdiri dan menatap Li Zhangqing. Lengannya yang robek sudah benar-benar pulih kembali, dan Chu Feng juga menjahit kembali lengan jubah panjang yang robek dengan teknik formasi spiritualnya. Dia bahkan menghilangkan noda darahnya juga. Wah, Chu Feng, kamu terlalu menakjubkan, teriak Kepala Sekte Jade Maiden. Saat itu juga, Kepala Sekte Jade Maiden merasa sangat gembira. Di wajahnya yang sudah cantik, dia saat ini tersenyum seperti bunga kecil. Itu dapat dilihat bahwa dia benar-benar memiliki perasaan yang kuat, dan juga istimewa terhadap Li Zhangqing. Apakah itu sudah luar biasa? Padahal masih ada hal lain lagi, yang bahkan lebih menakjubkan dari ini, ucap Qi Fengyang sambil dengan anehnya tersenyum. Apa? Hal menakjubkan yang lainnya? Kepala Sekte Jade Maiden membelalakan matanya, itu saat dia bertanya dan ingin tahu. Jangan terburu-buru begitu, karena kamu akan segera mengetahuinya. Kamu tidak hanya akan tahu, tapi orang-orang di seluruh provinsi Azure akan mengetahuinya, balas Qi Fengyang. Qi Fengyang kemudian tertawa, dan dia benar-benar mengangkat beberapa ketegangan. Setelah mendengar kata-kata itu, Kepala Sekte Jade Maiden yang sudah penasaran, kini menjadi semakin penasaran lagi. Tetapi karena status dan kekuatan Qi Fengyang, itu tidak baik baginya untuk bertanya apa-apa lagi. Dia hanya bisa menunggu kedatangan berita itu dengan cepat. Desa itu dibeli oleh Qi Fengyang untuk satu alasan, bahwa Li Zhangqing bisa pulih di sana. Setiap penduduk desa di desa pegunungan yang miskin dan tertekan ini, mereka mendapatkan jumlah yang sangat besar. Lalu sebagai tanda terima kasih, setelah mengetahui dengan jelas bahwa Qi Fengyang sudah memberi hadiah kepada penduduk desa, Chu Feng masih memberi mereka banyak emas. Karena bagi Chu Feng, hal-hal seperti uang hanyalah bahan duniawi saja. Karena hanya bahan obat-obatan mendalam sajalah yang bermanfaat baginya. Ketika mereka menghadapi kekayaan yang tiba-tiba ini, penduduk desa yang awalnya berpikir bahwa Chu Feng dan yang lainnya adalah dewa, kemudian mereka mengambil semua hal baik dari desa untuk merawat Chu Feng dan yang lainnya dengan hormat. Ayam, bebek, angsa, babi, kuda, dan kambing, hal-hal yang dapat dimakan semuanya dibuat dengan lezat, itu dengan segala macam metode. Setelah Chu Feng dan yang lainnya yang terbiasa makan makanan lezat, dan bahkan makanan pesta yang sempurna di desa di sebuah gunung, maka harus dikatakan bahwa itu adalah gaya yang sangat istimewa serta cukup menarik. Setelah makan malam, Chu Feng dan Qi Fengyang berjalan-jalan di udara. Kali ini, Qi Fengyang tidak berjalan di udara sambil memegang Chu Feng lagi. Chu Feng menggunakan teknik langit kekaisarannya, dan berjalan menuju cakrawala berwarna ungu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.